Ya, ini sebenarnya pertanyaan menarik yang sebenarnya untuk pribadi saya sendiri gitu ya. Artinya gitu, semenjak mereka lahir, anak-anak saya lahir gitu, saya selalu mendekatkan mereka kepada bundanya. Itu, jadi saya ingin anak-anak saya itu sama bundanya sangat menghormati, sangat mencintai, sangat menghargai. Dan saya sebagai ayah mereka, saya mengontrol sebenarnya cukup mendengar dari bundanya. Jadi saya komunikasi itu dari mendiam. Jadi bagaimana kegiatan anak, apa yang sedang mereka lakukan, apa rasa mereka, apakah mereka sedang jatuh cinta atau ada masalah dengan apa. Jadi semua yang mengerti posisi itu 99% adalah bundanya. Saya mengontrol dari belakang istilahnya. Saya mengawal dari belakang. Nah, ketika bundanya pulang, itu yang berat buat mereka dan berat buat saya sebenarnya. Artinya seperti apa siapa yang harus saya lakukan untuk anak-anak. Bagaimana saya bisa mendekatkan diri saya seperti bundanya mendekatkan diri pada mereka. Itu cukup berat dan kadang-kadang membuat saya jadi kikuk gitu. Apa yang saya mesti lakukan. Jadi ya terkesan malah formalitas gitu. Jadi udah makan vitaminnya atau apa. Tapi tetap saya berupaya untuk, saya nggak akan bisa menggantikan bundanya karena kedekatan itu selama belasan bulan tahun kan ke anak-anak saya gitu. Kan mereka biasa ngeriung gitu. Agak sulit. Tapi memang belum terjadi untuk ngeriung itu sendiri. Dan Om Teddy sendiri pendekatan secara kalau untuk nanya mungkin pacar terus apa itu memang semua ke bundanya. Jadi saya ingin hubungan anak orang tua itu lebih besar. Memang saya sudah memposisikan dan saya bicarakan itu secara pribadi kepada mendiang. Artinya saya ingin anak-anak itu dekat sama kamu, mereka hormatin kamu sebagai sangat menghargai. Jadi memang mereka agak berat gitu satu hari ketika harus melepas bundanya dan dia harus menyaksikan di video call itu memang cukup berat yang saya saksikan buat mereka gitu. Jadi, yang saya sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi seperti apa sih saya harus menghadapi anak-anak, memperlakukan mereka, memanjakan mereka, itu juga saya nggak ngerti. Tapi ya saya berusaha tetap sampai hari ini. Dan alhamdulillah gitu bahwa sepupu-sepupu dari mendiang, teman-teman juga datang ke sini dan mereka juga berhubungan cukup dekat sama anak-anak. Jadi itu yang membuat saya cukup ringan. Jadi kalau ngeriung ya kita ngumpul gitu. Tapi kan saya cuma melihat dan menganalisa saja gitu apa yang mereka rasakan. Apakah sudah sampai di mana keikhlasan mereka. Ya kalau ditanya sih mungkin kaku. Saya masih kaku gitu. Belum terbentuk karena belasan tahun begitu. Nah tapi kalau untuk anak-anak sendiri pasti kan Om Teddy merasa tadi kaku, untuk pendekatan ke anak-anak masih belum seperti apa sih yang lebih luas. Tapi kalau untuk anak-anak ke Mas Teddy, supaya Mas Teddy juga dijaga gitu ya, biar nggak sakit, nggak bisa tadi ikhlas move on atau gimana pun pasti itu proses ya Mas. Anak-anak gimana Mas? Ke Mas Teddy sendiri gitu untuk menjaga Mas Teddy. Ya kalau anak-anak kan terutama Dede gitu yang cewek ya. Artinya kan ya ini makanan udah siap, apa yang dia liatin. Mereka sih liatin gitu. Cuma mungkin karena anak-anak juga tahu kan sifat saya dari dulu, dari mereka kecil kan saya seperti apa gitu. Lebih mandiri, saya tidak pernah nyuruh orang, malas banget nyuruh orang atau jadi mereka cuma memperhatikan aja dari jauh gitu. Begitu mereka melihat mungkin ayahnya tenang atau sabar, juga mungkin mereka lebih seperti itu, mengikuti gitu. Ya anak-anak sudah besar, sudah cukup dewasa untuk bisa memahami apa yang telah dan sedang terjadi gitu. Dan kedepannya saya berharap ya bisa lebih baik. Di antara yang cewek sama yang cowok, siapa yang paling mungkin agak sedikit drop dengan ditinggal sama bunda? Yang cewek. Ya, karena bisa dibilang hampir tiap hari yang cewek itu tidurnya sama bundanya. Ya, karena bertahun-tahun kan saya tidurnya tuh bisa dibilang sendiri gitu. Karena saya nggak kuat dingin, almarhum kuat dingin, anak saya kuat dingin. Jadi kalau habis ngobrol gitu malam ya pisah gitu, tidurnya sama si cewek gitu, sama anak yang cewek. Karena kan wah senang ngobrol gitu, rame gitu. Kalau saya kan kalau udah masuk kamar ya udah istirahat, agak kaku gitu saya orangnya gitu. Tapi
Jadi hubungan antara mendiang sama anak saya perempuan ya seperti itu gitu. Kedekatannya setiap malam gitu. Dia tahu apa yang ibunya lakukan, bundanya lakukan, jadi kesukaannya apa, bagaimana ya, dia sangat paham. Jadi dia diam tapi dia sangat kehilangan gitu. Meskipun yang laki nggak kalah kehilangan sih gitu. Sampai saya kaget cukup sampai kejang gitu, ketika dia harus melepas bundanya yang cowok gitu. Saya juga wah kaget gitu karena dia lebih introvert, lebih diam anaknya. Jadi ketika dia ya hampir nggak bisa menerima gitu. Tapi ya alhamdulillah anak kuat sampai sekarang ya. Cukup. Pak sudah mencoba untuk jadi orang tua yang tadi kan Mas tadi bilang tadi agak kaku. Coba sebagai orang tua yang senior sudah mulai mencoba untuk anak-anak untuk menutupi adanya almarhum. Artinya kan nggak ada lah ya manusia di dunia ini yang berpikiran ingin menjadi single parent gitu. Tapi bahwa itu akan terjadi dan lambat laun kita harus menjalankan hal-hal seperti itu. Nggak mudah lah bagi laki-laki di luar sana. Sebagian besar mungkin 95-99% akan berat laki-laki menjadi seorang single parent. Karena pasti kita nih laki-laki kan sulit memahami bagaimana kondisi anak. Sebagian besar ya, saya nggak bilang seluruhnya. Tapi mungkin untuk seorang ibu, seorang perempuan yang lebih saklek, bisa lebih tegas kepada anak itu akan lebih mudah. Ya saya belajar, artinya belajar seperti biasa gitu. Saya cuma gini loh, saya bersyukur bahwa enggak di dalam usia yang sangat muda mereka itu ditinggal, tapi sudah cukup dewasa dan cukup bisa mengerti apa keadaan seperti kehidupan. Mas Teddy, sedikit untuk usaha teteh sendiri, Ya. Apakah Mas Teddy yang akan ambil alih atau anak-anak yang memang sudah dari awal sudah diberikan ilmu itu gitu loh untuk melanjutkan usaha bunda gitu. Mas Teddy sendiri, apakah dari Mas Teddy sendiri yang akan juga sebagai public figure, artis pasti kan tetap mau acting di sinetron, tapi untuk usaha bunda sendiri apakah Mas Teddy sudah ingin ada keinginan yang kabarnya mau ambil alih, mau Mas Teddy yang melanjutkan atau gimana Mas Teddy? Pada dasarnya sih untuk usaha Rina Gunawan Wedding Organizer itu nggak ada pengambil alihan, karena sesungguhnya secara struktur kan saya di situ. Memang saya kan cuma sebagai penasehat dan pembina gitu ya. Saya tahu lah sepak terjang perusahaan itu kan seperti apa. Nah, untuk sementara saya akan ambil alih gitu, ambil alih kepemimpinannya. Tapi dalam pelaksanaannya akan tetap jadi orang-orang kepercayaan dari mendiang yang akan menjalankan, dan saya coba gitu anak yang laki atau yang perempuan siapa yang lebih tertarik untuk menjalankan, karena ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya punya profesi lain kan, saya sebagai seorang aktor saya harus tetap berakting gitu. Tapi ya kita masih ngikutin arusnya aja, flow-nya aja. Turn up, let's go.